KPI-nya Bu Sumaryati. Sedikit Pak tentang minimarket itu kebijakan kalau di Pemprov gimana menyikapi banyaknya perampokan belakangan ini untuk pengamanan segala macam? Kita sih lagi mau kejar pasang CCTV segala macam itu sih. CCTV-nya kan Nah CCTV kita tuh kita lagi mau tunggu anggaran kan. Nanti tuh semua yang di lampu CCTV kita barang ditembak dengan senjata pun tidak bisa rusak. Yaitu standar. Jadi CCTV yang dipasang dari Ditlantas ini atau dari Dishub ini semua tuh anti peluru. Yang model-model itu untuk atasi itu. Dan kita juga lagi minta gedung-gedung pasang banyak. Nanti kita bisa kontrol juga sampai lampu merah. Jadi dalam titik-titik itu bisa ada satu ruangan di Abdul Muiz itu. Kita juga mau kasihkan akses CCTV kepada masyarakat, kepada kepolisian maupun aparat yang lain. Jadi bisa kita lihat. Berapa unit sih Pak yang sudah? Kalau mau pasang bisa banyak sekali, gedung-gedung bisa pasang sendiri, bisa lebih. Mereka nanti kita kasih tahu kita IP-nya, kita bisa kontrol kayak gitu. kalau mengenai ini sendiri Pak, perizinan sendiri Pak 24 jam itu akan dibatasi atau gimana gitu? Karena itu yang Seharusnya sih sasaran mereka. tidak masalah sih Tidak sebetulnya masalah sih. ya, oke. Kalau ada kebutuhan kota metropolitan ya orang mau belanja pulang malam gimana? Nah, lalu tapi kan kalau untuk aksi perampokan sendiri kebanyakan terjadi di minimarket yang 24 jam itu. 24 jam itu Pak Ya itu tadi kita masih ada sistem CCTV segala yang lebih baik. Dulu Ya ada kan di luar negeri film-film juga dirampok. Iya sih. Tapi kan bukan gara-gara dirampok lalu kebutuhan orang kita tutup kan. Dulu ada rencana bikin panic button gitu itu gimana? Dulu pernah masuk situ. Tapi kan kayak gitu kan mesti dilingkan dulu. Kita masih ada beberapa infrastruktur kayak ducting aja kan kita lagi pikir apa semua di bawah DKI ini udah siapin ducting, jadi orang mau pasang apa kabel tinggal pasang kayak gitu. Kalau enggak gali itu kan masalah juga kan. Mau FO gali, mau ini gali gitu loh. Jadi Pemprov mau penguatan infrastruktur keamanan di minimarket itu Pak ya? Bukan hanya dia, semua struktur jalan. Tapi kalau Bahkan kita lagi Porda malam punya ide, nanti satpam itu di gedung-gedung tuh suruh jaganya di depan. Tapi perizinan Posnya itu loh. kalau perizinan nggak akan dibatasi ya Pak untuk 24 jam minimarket ini atau gimana Pak? Ya harusnya dia nggak boleh batasi 24 jam ya harusnya. Nggak tahu lah mesti itu kita kaji. Tapi harusnya bukan alasan itu lalu orang tidak alasan boleh ya. itu. Terima kasih ya. Mesti. Itu yang jam 3 kan. Kita yang ikatan nanti kesehatan. Sore itu. Mohon maaf ya. Jadi dokter hari ini urusan dokter kesehatan. Spesial. Banyak banget ya. Jadi saya nggak kasih satu-satu ya di coverin aja. Langsung aja kali ya. Terima kasih sudah mau istilahnya apa ya? Mau minta audiensi. Karena kalau bagi kami kalau mau minta audiensi berarti kan masih semangat mau jadi PNS DKI. Kalau udah cuek kan pasti wah ini mau kabur ini. Ya kita udah baca semua udah masukan-masukan itu. Memang saya 2,5 tahun di Komisi 2 DPR. Hampir tiap hari kerja saya itu ngurusin pembangunan. Kerjanya begitu aja dari seluruh Indonesia lagi. Nah waktu saya jadi bupati tahun 2005, 2006 kami juga terima banyak pegawai honorer. Nah, tapi apa yang terjadi di dalam kebijakan pemerintah pusat itu di atas tahun 2005 tidak bisa. Iya, jadi itu tidak bisa. Jadi orang yang minta sama saya itu saya tidak bisa bantu. Waktu saya itu di DPR. Nah, lalu ini masalahnya apa? Yang tercecer, misalnya tertinggal, terjolimi, macam-macam lah. Istilahnya pokoknya tidak masuk dalam daftar saja gitu kan. Nah kita waktu itu minta tekan, jadi kita bayangin situasi soal honorer ini ya. Waktu itu yang jadi Menpan itu Pak Taufik Effendi, yang Komisi 2 itu Pak Ete Mangindan, sekarang di Menko.
wah marah-marahin Pak Taufik supaya beresin dibuka. Terus berbalik Pak Taufik di Komisi 2, Pak Mangindanya jadi Menpan, tidak selesai juga. Karena begitu dibuka, jumlah yang diperkirakan tinggal sedikit, beranak lagi banyak. Nah kita lalu tekan BKN, katanya dia minta uang lagi berapa puluh miliar, berapa ratus miliar untuk verifikasi. Turun tetap aja dia tertinggal. Jadi ini situasi ini, lalu kami katakan gini, umur kan bertambah, karena kan mulai takut kan, tidak bisa tes lagi. Lalu kita bilang kalau gitu, udah bikin pendekatan kesejahteraan. Minimal kalau dia tidak bisa masuk lagi, dia kategori seperti golongan terendah PNS. Tapi apa yang terjadi? Kalau itu yang membayar gaji adalah Pemda, bukan negara. Banyak Pemda menolak juga. Kalau seperti itu kami keluarkan saja. Terus saya honorer lapor lagi. Lebih baik jangan deh Pak, kalau itu jangan dikeluarkan Pak. Wah jadi tidak ketemu. Tidak selesai juga akhirnya. Jadi terakhir waktu saya berhenti dari DPR, saya berhenti 2012 awal. PP yang dia buat yang baru yang khusus untuk ini pun tidak keluar. Yang baru yang terakhir, gimana terakhir? Tapi yang kami minta lagi PP untuk bisa menampung yang baru-baru ini, tidak bisa keluar. Jadi situasi kita ya seperti itu. Nah kami sekarang berpikir ada cara yang lain, buka peluang untuk tes jadi PNS. Tapi tesnya betul-betul kita buat terbuka tadi, tidak banyak universitas lagi ya koreksi, tapi sistem CAT itu komputer analisis assessment test ya. Nah, itu yang ada di BKN. Jadi semua orang tes langsung ketahuan lulusnya tidak ada lagi kalau titip oknum universitas kalau dia input. Saya pernah kejadian di Timur, dia turun-turunin tuh orang yang ya kan dosennya mungkin profesornya jujur, itu ada oknum yang bukan input data dia bisa turun-turunkan dia main lagi. Nah itu sih yang saya tahu. Silakan kalau ada yang tahu yang lain sambil dimakan kuenya. Tapi ibu mau tambahkan silakan ibu. Aku tinggal ibu silakan. Saya udah baca soalnya. Ya apa mau tambahkan sambil makan. Saya lapar dulu. Makan bu, saya karena kerja terus, jadi pembakarannya cepat. Silakan. Monggo, silakan ada yang disampaikan. Jadi Pak intinya apa kita itu tidak bisa ada penelusurannya atau bagaimana? Karena kan waktu itu saya bilang 2,5 tahun di Komisi 2, saya desak itu PP di Menteri selalu katakan draftnya sudah ada di Presiden, tidak keluar-keluar. Ini termasuk beliau ini termasuk orang saya marah-marahin waktu saya di Komisi 2. Benar sih saya. Kira-kira saya udah galak sekali, udah marah-marah. Masa DKI depan pintu tidak bisa dibereskan honorernya gitu. Ada terdaftar lagi. Sampai Pak Priyanto baru dulu sampai tersinggung sama saya. Udah teman kan. Karena saya marahin Ibu Budi, beliau belain. Nah ini udah kita bikin lagi rapat pas di hotel. Ada kita baru damai di toilet. Sama berdiri. Terus saya bilang, masa sih Pak Wagub segitu aja nggak bisa diberesin? Waktu itu masih 90 lebih ya. Berbantu, suruh bantu. Masa segitu aja nggak bisa diberesin, baru bantu dulu. Ya sudah, katanya. Jadi damai di toilet itu. Kalau ya sudah katanya. Tapi yang lain memang agak susah. Termasuk untuk medis. Tenaga kesehatan. Gini, biasanya gitu. Kalau saya dulu caranya begitu medis itu kita buka formasi agak banyak. Hampir orang tidak tes langsung diterima ya. Cuma kalau di DKI beda dengan kampung saya. Kalau dibuka berapapun dimakan. Yang kita keluarkan. Kalau tadi tanya oleh DKI itu apa itu terbuka buat umum cuma kamar aja Pak? Nah itu harusnya kita bisa bikin tuh. Iya. Itu kategori 2. Tapi kalau untuk yang kalian ini tidak bisa melanggar aturan kita. Pak maaf, saya kan termasuk yang tahun 2005. Saya sudah ikut pendataan tahun 2006, ikut pemberkasan ikut, terus tahun 2008 juga ikut, dan yang terakhir 2012 kemarin bulan Agustus ya kalau nggak salah.
sekarang itu nggak ada kejelasan. Kita termasuk yang tercecer gitu. Kalau yang di puskesmas kita ada 11 orang. Ada yang tahun 2003 malah 2003 udah 2005 per Desember harus Iya. sudah 1 tahun. Iya. Jadi kalau masuk tanggal 2 Januari aja 2010 sudah nggak masuk, itu masalahnya. Kita masuk 1 Januari terhitung 1 tahun sampai Desember. 2004 juga ada. Kalau Gimana 2004 itu bisa. tidak? Kalau sudah terdata, kalau sudah terdata berarti Anda termasuk kategori 2 gitu. Dan memang kategori 2 saat ini sedang diverifikasi oleh BKN. Jadi semua data sudah kita kirim ke BKN, mereka sedang verifikasi, nanti mereka akan umumkan. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa, memang belum keluar cloud juknisnya, tapi informasinya adalah akan diseleksi di antara honorer kategori 2. Yang kami waktu membuat itu, tidak PP memang seperti itu. Tes di antara mereka. Itu namanya kategori 2. Tapi kalau yang 2005 belum capai tahun itu tidak masuk. Kita sudah masuk sih, Pak. Tapi kalau memang sistem seleksi Kok bisa masuk honorer tahun berapa? saya sebenarnya 2004. Oh, ya masuk. Tapi SK-nya dari 2005 awal. Ya, karena itu nanti ada moratorium, tidak ada pembukaan formasi PNS waktu itu. Iya. Ya kalau ada buka seharusnya sudah dikasih tes. Tapi yang honorer yang kemarin-kemarin itu nggak pernah dites, Dok. Ya itu memang betul. Apa? Kebiasaan. Kalau dokter itu tidak teman sejawat begitu. Saya hanya kuliah kedokteran 1 minggu. Ya, saya 1 minggu. Ya jadi mirip dokter saya. 1 minggu. Nah, kalau bisa sih kebijaksanaan lagi, jangan pakai tes gitu. Kita sebenarnya waktu di Komisi 2 pengennya seperti itu. Tapi ternyata yang terjolimi, tercecer, tertinggal ini beranak pinak. Pak Taufik Effendi saya tanya, teman baik sama saya bilang, Pak, idenya apa sih Pak sampai orang dibuka seperti ini gitu? Kami pikir sedikit katanya. Atau begitu dibuka, itu kejadian seperti itu. Jadi menurut satu kebijakan yang salah sebetulnya. Niatnya mau nolong, tapi tiba-tiba tidak pernah diduga akan seperti ini kejadiannya. Tapi sudah tidak bisa direm karena asas keadilan kan. Karena merasa tidak adil. Kenapa dia dulu? Tahu dulu PNS juga tidak pakai tes waktu terima honorer sebagian gitu, main masuk aja gitu. Nah itu yang masalah. Ini umur masih muda-muda, belum lewat saja. Oh ya, berarti awet muda berarti ya. Dokter apa? Dokter ya? Ada dokter, ada perawat, ada semua jenis. Tadi makanya nanti kita mau bikin sistem sih. Sekarang di puskesmas ya? Iya. Tapi gajinya harus diperbaiki. Harus dinaikkan. Karena kita mau fokus kuartal di puskesmas. Kalau udah umur lewat kan susah karena dia hitungan pensiun itu. Iya. Maaf, makanya saya mau menanyakan ini kan di Ya, saya kira cukup ya. Ya Pak, pada intinya kita di sini berkumpul perlu pengakuan ya Pak ya. Status Kita rekam dong, kalau di-upload ke YouTube juga kita upload supaya ada pengakuan. pengakuan masyarakat loh Pak. Ya. Pengakuannya ditambahin NIP. Oh, maksudnya kita punya NIP. Wah ini niatnya dari tadi. Ibu catat aja Bu, khusus yang satu ini Bu, gajinya boleh kecil. Aku rela, asal ada kepastian PNS. ada yang atas selanjutnya harus di PNS di puskesmas tempat dia bekerja. Iya, ada lagi. Iya, jadi kemarin saya cuti melahirkan 2 bulan tutup laptop. Iya. Karena tidak ada pekerjaannya. Berarti orang penting ini. Orang penting tapi tidak diperhatikan. Diperhatikan mau jadi PNS susah. Saya mau jadi PNS kami tidak sanggup
ada. Waktu ada bikinnya seperti itu. Itu juga termasuk solusi untuk mengatasi. Itu kewenangan. Ya, jadi PJJ. Kalau enggak ya Pak, kalau misalkan menarik dari umum, jadi ada sekian kategori, misalkan perlunya dokter umum, terus jadi ada yang buat dari umum, ada yang dari honor, jadi misalkan atas dari honor, jadi kita sama-sama tes, cuma jadi nanti dari honor dibutuhkan sekian, misalkan di sekian, jadi ada jadi kita tetap punya kesempatan, walaupun udah lewat, tapi kan kita setidaknya ya dari honor itu masih tetap punya Makanya nanti kita bisa bersaing. bentuk PP-nya seperti apa. Kalau dari undang-undang ASN mengatakan seperti itu, malah undang-undang ASN substansi yang kami buat, waktu itu saya tim perumusnya. Kita ingin itu supaya orang tidak terlalu maksa mau jadi PNS. Tetapi yang penting jaminan asuransi hari tuanya semua sama. Bahkan kita mulai memasukkan ketika kita bicara pejabat eselon 1, itu kami boleh mengambil orang di luar PNS. Itu namanya itu jabatan eksekutif senior. Kita bisa ambil. Sehingga jadi PNS sudah tidak bisa menyandera orang politik. Kalau sekarang kan misalnya semua PNS kompak, kami kan tetap harus PNS jadi sekda, jadi deputi segala macam. Nah itu jadi agak susah. Ini kalau sekda beri orang luar misalnya, tapi karirnya bagaimana katanya? Karena kok udah berkarir setengah mati dibiarkan. Nah kalau gitu kalau Anda bagus pasti dipakai, kenapa takut? Tapi sebagai PNS tidak bisa terima, maunya ngotot. Harusnya kan Anda lebih pengalaman, lebih bagus daripada jadi nyandera orang politik. Tapi orang politik juga tidak bisa menyandera PNS juga, dimanfaatkan untuk kampanye, kan nggak betul juga. Nah pemikirannya seperti itu artinya. Ya sekarang begitu, kalau logo kerja banyak, nggak mau ngotot lagi jadi PNS. Ya kan seperti itu kan. Nah nanti juga susah cari sopir orang. Kalau sopir taksi 6 tahun bekerja bisa dapat mobil. Kita bikin peraturan seperti itu selain bonus. Sekarang bayangkan aja bisa sopir Transjakarta 3,5 UMP. Jadi kita membuat peraturan itu bukan gaji, 3,5 kali UMP. Tapi sopirnya segitu terus, 3,5 kali ya. Tapi kalau jadi dokter kan beda, ada dokter spesialis, dia terkenal kan. Jadi kalau kata bapak saya, kenapa bapak saya waktu saya jadi dokter? Kalau dokter makin tua, makin laku, makin kaya. Tapi kalau insinyur, katanya makin tua, makin gak laku, gak ada yang mau pakai, karena udah tua, susah ke lapangan. Ini insinyur tambah gitu. Jadi ini pemikiran, jadi itu ya masing-masing lah. Pak, kira-kira untuk kedepannya ini ada PNS untuk jalur umum apa tidak? Mau kita harusnya tahun ini bisa ikut. Nah, kalau bisa sih, kita bisa ikut yang umurnya masih muda. nah, ini Pak. Makanya kita menghadap Bapak, mohon supaya untuk jalur umum diprioritaskan untuk pegawai kontrak atau yang bekerja di instansi pemerintah dahulu. Karena beberapa syarat kita tidak bisa memenuhinya. Iya, tapi tetap di situ ditulis biodatanya sudah berapa tahun melalui. Iya bisa. Jadi itu kalau yang Desember 2005 sudah 1 tahun, dia langsung masuk kategori 2 bisa tes antar mereka saja. Kan kita masalahnya. Nah, makanya kalau seperti itu kami tidak bisa, kita kasih penawaran. Kalau soal IP kada di misi 3 kita bisa tidak perlu misalnya kita tes. Jadi ada beberapa syarat. Nah, kalau umur juga itu juga putusan ada di PP, tidak bisa. Enggak, kemarin ada Jakarta 32 Pak, sementara Pemda lain Indonesia 36.
Beda Pak. Iya. Iya, jalur khususnya bedanya sama PPL itu dari aparatur negara itu bedanya apa ya? Kan sama-sama dari pusat. Enggak, kalau PP itu memang dari apa namanya pusat. Tapi kebijakan tentang Kita bisa bikin. Iya. Nah, Ya kita bikin pusat aja. Iya Pak. 40 Kita bisa buat kalau PP paling tinggi 36, kalau maksimal 36 kalau nggak salah. Kalau PP maksimal 36, kita bisa bikin khusus yang Untuk jalur khusus ya Pak. apa yang jalur yang kita butuhkan, misalnya honorer atau apa, kita boleh sampai 36. Tapi untuk yang umum 30, kita bisa seperti itu. bisa nggak Pak? Nggak bisa, kita nggak bisa lewat PP. Nggak bisa lewat PP. Pak, bisa nggak Pak? Kira-kira November masih keburu. Kemudian kalau tahun ini dibuka pasti sebelum November kita akan. Pak, kira-kira bisa nggak dibikin jalur khusus buat Jalur khusus apa? jalur khusus jadi ibaratnya jalur umum berapa persen atau untuk kita berapa persen gitu. Tapi yang lewat dari 2005. Ya, kalau kategori 2 kita bisa bagi formasi itu. Kalau untuk kasus kategori 2 kami dapat formasi dari Menpan. Nah biasanya kalau kami terima dari umum kami paksa bagi untuk. Tapi kalau misalnya jumlah yang kategori 2 udah melebihi dari formasi kami, malahan kami tidak buka untuk umum. Tidak buka. Ya, betul kan enggak? Dokter semakin tua semakin bagus ya Pak. Pak, kasih lagi Pak. Selama ini Pak untuk Bukan kesehatan. lancar ngomongnya. Selama ini untuk kesehatan itu selalu dokter, bidan, perawat, dokter. Selama saya jadi honor sampai 8 tahun tidak pernah ada analis kesehatan. Nah itu formasi itu kesalahan usulan dari dinas. Ya makasih sekarang. Jadi SKPD itu harus usul bahwa dia butuh formasi yang analisis ini baru bisa diusulkan. Jadi itu mesti ingatkan aja, ingatkan Dinkes bahwa kita kekurangan. Supaya ini satu orang bahaya. Ini belum melahirkan anak satu lagi. Kalau anak satu kan? 2 Pak. Jadi mau tambah 2 lagi, 2 bulan 3 bulan lagi off. Enggak Pak, kalau udah PS ke sana. Iya. Kalau kan PS cuma 2 Pak. Jadi maksimal 2. Ya udah jangan lebih lah. Susah. Ya, saya kira cukup ya. ya. Saya mau menanyakan mengenai masih ya yang tadi PP 56 itu. Sama ibu aja ya. Foto dulu dong Pak. Apa? Foto. Foto. Iya. Buat bukti. Iya. Ya, ya, ya. Analis tahun ini ya Pak. Ya. Fotonya gini-gini yang nggak muat kayak semua. Rombongan yang dokter, yang perawat. Oh, sana juga bukan. Tapi saya berdua doang. Nggak muat kali. Mesti duduk semuanya jadi itu ringan. Katanya sebagian. Ibu ya. Dipotong gaji Bu. Terus dipanggil saya. Ya. Honorer karena penghasilan mereka tuh terlalu rendah di bawah UMP. Makanya itu kita mesti perbaiki, nyangkut di pergub atau nyangkut di mana gitu loh. Kan kasihan kan kalau orang penghasilannya terlalu rendah gitu loh. Rata-rata biasanya yang dilaporannya berapa? Sejutaan aja. 5. Itu kelas perawat Pak? Perawat atau apa? Dokter, Dokter. atau bidan, dia terlalu kecil. Jadi kita harus angkat, dia nggak boleh terus dikontrak. Kita lagi pelajari harusnya diangkat jadi pegawai tetap belut. Terus mereka juga harus dilatih
Selama ini selalu menganggap, oh mereka bukan PNS, tidak ada perhatian, tidak ada soal kesehatan PNS. Padahal yang kerja kan mereka. Kalau gitu ilmu mereka akan berkurang kan, turun. Nah kalau dulu konsep seperti itu puskesmas kan bukan belut. Kalau sekarang ada surat Mendagri menyatakan itu jadi badan layanan umum daerah kan, seperti swasta. Ya udah harus seperti itu. Mereka harus diperlakukan seperti rumah sakit swasta. Kalau yang bisa jadi PNS silakan tes. Tapi kalau umur yang sudah lewat bagaimana? Tidak bisa dikontrak-kontrak bertahun-tahun seperti itu kan. Jadi itu yang kita lagi. Berapa orang Pak? Banyak nih perwakilannya. Tapi itu rencananya kebijakan Pemprov seperti itu mau dicantolin ke APBD atau gimana? Ya kan tinggal dimasukkan ke dalam belut. Nanti kan dia kan ngajukan anggaran. Saya kira DPRD setuju. Berarti untuk perbaikan gaji. akan dinaikkan gaji dengan pangkatnya itu rencananya kapan akan mulai diterapkan? Ini atau anggaran masih tahun pendata? ini. Anggaran tahun ini. Iya. DPRD komisi udah bahas setuju pasti. Ya, gitu ya. Semua yang ada di Semua puskesmas semua. Kita juga sampai cleaning service pun kita bilang tidak boleh lagi ada cleaning service dibayar di bawah UMP. Kontraknya kan UMP kan, masa turunnya kecil gitu. Nanti kan berarti ada perusahaan, ada sesuatu yang kita harus cek. Ya. Pak, dimulainya itu dimulainya kapan Pak? Pertengahan tahun ini atau? Begitu ketok palu bisa jalan. Pak, soal rusun Pak, katanya batas bawah masyarakat mau dinaikin jadi 5 juta. Nggak apa-apa, dinaikkan aja. Yang penting Salah sasaran nggak Pak? nggak sasaran juga. Orang 5 juta nggak mampu beli rumah di Jakarta. Yang penting dia tidak, orang gaji 500.000 pun saya tidak mau kasih. Kalau dia dapat rumah susun dia jual. Yang salah sasaran itu orang yang dapat jatah rumah susun, dia jual hak sewanya kepada orang yang lebih mampu. Makanya jadilah rumah susun mobil mewah, pasang AC, Indovision, padahal air subsidi, PAM subsidi, murahnya minta ampun. Listrik kita juga keluar uang untuk perawatan. Makanya kita buat peraturan, kalau sampai dia jual ketahuan satu lantai tetangga kita usir. Satu lantai. Diusir semua. Jadi dia akan ngawasin yang betul-betul butuh rumah tidak akan mungkin rela kan ada offer seperti itu. Baru ada betul-betul yang mau tinggal yang harus tinggal. Itu konsepnya seperti itu. Kalau 2,5 juta ya mesti ada jaminan, dia juga nggak sanggup bayar. Jaminannya mesti orang gaji 2,5 juta tuh tiap bulan sudah nggak nyimpan uang. Apa yang gaji 1,5 juta? Dia mana bisa punya uang untuk jaminan 3 bulan sewa. Punya rekening bank lagi. Saya kira orang gaji 1,5 juta susah punya rekening bank. Ya kita harus utamakan mereka, kalau nggak harus dinaikkan. Saya kira orang gaji 10 juta juga susah beli rumah di Jakarta sebetulnya. Nah itu akan membantu mereka beli rumah di luar kota, tapi dia akan hemat biaya transportasi tinggal di dalam kota. Harus seperti itu. Ya. Pak, pertemuan yang tadi siang dengan Wadir Lantas itu untuk membicarakan masalah kemacetan. Besok kita mau ada presentasi paparan dari Kadit Lantas dengan Dishub, dengan PU. Jadi kita mau rekayasa jalan seperti apa, mana titik macet, mana yang perlu tambah petugas, mana yang lampu merah, mana masih ada yellow box, mana masih ada tanda nggak boleh parkir. Jadi itu mesti diskusikan. Titik-titik macet kita temukan, kita lakukan seperti itu. Saya kira Kadit Lantas ini yang mewakil bagus banget kerjanya. Bu, Besok jam berapa Pak rencananya? Besok? besok siang atau jam berapa? Saya belum lihat jadwal nih. Biasanya saya pagi-pagi belum lihat. Oh iya. Terus terlalu padat Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.